tua kita bilangnya itu Buddha KTP. Kenapa disebut Buddha KTP? Karena dari orang tua kita beragama Buddha, anaknya pasti agama Buddha. Nanti kalau ditanya, apa itu agama Buddha? Oh, itu loh, pai-pai punya loh, ya. Pai-pai di sini maksudnya apa? Pokoknya ceit capgo, ambil hyo, sembayang cucuk, ya, cucuk ke hyolo. Sehingga muncullah sebuah argumen aliran cung cung cap. Ngancung, ngancung, tancap. Tapi setiap ngancung-ngancung itu selalu ada permintaan, ya, nggak mau rugi biasanya umat Buddha ini. Nggak mau ruginya apa? Saya kasih 3 hyo, hidupin lilin, kasih persembahan. Kan udah ada istilahnya itu, udah ada sesajennya. Nah, pasti permintaan hikong, popiwa, peng'an, sun-sun, cehok ki, hibang cokang, sunkia kalau ho-ho, tan tua lui, ya. Wah, itu mendingan, ya. Mendingan itu. Ada yang pergi sampai mencari sesosok, ya, menurut cerita, oh, kamu sembayang dewa ini. Nanti kalau kamu nggak punya jodoh, sembayang dia, nah bisa nanti dapat jodoh. Jadi waktu dia sembayang, nah, ada satu sisi sembayang, oh dapat jodoh. Sembayanglah dia di situ, kasihlah persembahan. Kemudian berharap. Hari ini saya sudah datang sembayang kepada Dewa Brahma. Semoga Dewa Brahma bisa memberkati saya. Saya sudah jomblo dari sekolah sampai sekarang, sudah 40 tahun, masih ibu ayam. Ibang Dewa Brahma kalau bisa mengabulkan permintaan saya itu setiap minggu, pada hari Kamis saya akan memberikan persembahan. Ada nggak yang seperti itu? Padahal jodoh bukan diatur oleh sesosok. Dan di agama Buddha, kita percaya dengan yang namanya hukum karma. Kenapa masih ragu dengan hukum karma? Hukum perbuatan. Ada kama wipakas, hasil dari perbuatan. Ya, kita bilang dari salah satu contoh misalnya dari permintaan-permintaan seperti itu. Berarti ibu, bapak, saudara-saudari sekalian masih belum paham hukum karma. Yang namanya kerja karma bisa berbuah jika ada penyebab. Misalnya lah, kita bilang saja sederhana. Ibu bapak, ini kalau orang Chinese itu kan setiap Imlek itu selalu ada chong, ya. Nah, ini siong kelinci, chongnya itu entah gokui lah, ini itulah. Maksudnya itu, atau belokong atau gimana. Maksudnya itu tahun ini yang siong kelinci kalau tidak hati-hati di jalan itu bisa ketabrak. Ya, enggak usah tengok chongnya apa, enggak usah tengok tahunnya. Kalau ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, misalnya naik sepeda motor, spion ada tapi arahnya ke bawah, mau belok kanan tidak pernah nengok belakang, enggak pernah berhenti pastikan di belakang ada motor tidak, langsung belok. Enggak usah tengok chong, saya pun bisa jamin pasti ditabrak. Kenapa? Karena tidak adanya kehati-hatian. Tapi coba ibu bapak mengendarai sepeda, sepeda motor, mobil, mau itu tahunnya apa, jika ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hati-hati di dalam menjalankan kendaraan. Mau belok, tengok dulu. Mau berhenti, tengok dulu. Nah,
Jangan jalan kencang tiba-tiba ngerem. Itu jamin di belakang ditabrak. Kenapa? Ya orang belakang kan tidak tahu. Di depan itu bapak ibu mau berhenti. Tiba-tiba berhenti, orang belakang cepat, ya udah selesai. Jadi inilah yang disebut proses karma. Jika tidak ada sebab, tidak mungkin terjadi. Sama ketika kita meminta sesuatu. Jika ibu bapak yakin dengan yang namanya karma, misalnya kita bilang contoh kasus jodoh. Ya kalau saya tidak banyak milih, kadang orang terlalu banyak pilihan, kriteria. Saya misalnya yang laki-laki jomblo, mau cari perempuan yang langsing, tidak pendek dari saya, cantik, murah hati. Wah, ini kriterianya terlalu banyak listnya. Apa yang kita mau belum tentu seperti yang kita inginkan tadi. Coba kita bisa menerima, oh setelah ke wihara, rajin berdana, tiba-tiba jumpa, oh ini orangnya baik, penuh perhatian, silanya bagus, sama-sama memiliki keyakinan agama Buddha, kemudian suka berdharma, ya, berderma, melakukan perbuatan baik, bijaksana. Berarti ibu bapak ketika sudah ada yang seperti itu, list yang tadi itu udah nggak berguna. Kenapa? Di dalam agama Buddha, ketika melakukan pernikahan Buddhis, selalu 4 itu yang dipilih. Memiliki keyakinan yang sama. Sabda, ini nomor pertama. Yang kedua, memiliki sila moralitas yang bagus. Yang ketiga, sama-sama suka melakukan perbuatan baik, melakukan kedermawanan. Yang terakhir, bijaksana. 4 ini ada di dalam sutta. Dan 4 ini, jika kita memiliki pasangan yang memiliki 4 kriteria ini, dijamin rumah tangganya bahagia. Kalau 4 ini sudah ada, ngapain lagi list harus langsing dan sebagainya. Nah itu kalau kita mencari list yang ini itu namanya kita mencari yang namanya keduniawian. Tapi kalau yang 4 tadi bukan hanya duniawi, tapi kecantikan di dalam batin. Nah, jadi kemudian banyak lagi tradisi seperti ketika kita jumpa rupang Buddha. Rupang artinya patung. Nah, patung Buddha. Dulu ada satu siswa, dia karena dia rajin ke wihara, bisa baca parita, setiap hari dia tidak pernah miss, dia selalu ke wihara baca parita Pali, bahasa Pali. Jadi amanya duduk tiap hari dengar cucunya ini baca parita dalam bahasa Pali. Kemudian amanya suatu hari bilang sama cucunya, kamu kok sembayangnya itu pakai bahasa ya maaf ya, ini bukan rasis ya. Kalau orang Chinese kan bilang kok bahasa keling. Cucunya bilang, mana ma, ini namanya bahasa Pali ma. Ya, kamu harusnya sembayangnya itu bahasa Mandarin. Kenapa? Buddha itu dari Tiongkok, kok ini Buddhanya Buddha India. Salah ini. Karena orang tua yang dia tahu orang Chinese Buddhanya itu harus yang Tiongkok. Ke BMC Buddhanya Myanmar. Loh kok bisa? Karena Bante Panyananda kan dari Myanmar. Ya nanti kalau misalnya ke wihara lain, Buddhanya misalnya kayak seperti di wihara Longpo Wongsin ya, Sanggaraja, pasti rupang Buddhanya itu yang Thailand. Nah,
Jadi Budanya Buddha Thai. Nanti ke wihara yang Mahayana, Budanya dari Taiwan, dari Tiongkok. Wajahnya beda. Jadi yang benar yang mana? Zaman Buddha belum ada seni ukir. Belum ada namanya melukis. Jadi wajah Buddha yang seperti apa tidak ada yang tahu. Karena sudah 2500 sekian tahun. Sudah lama. Zaman Buddha itu masih sebutannya sebelum Masehi. Maksudnya itu apa? Dari tahun tertinggi ke tahun terendah. Sedangkan zaman kita ini zaman Masehi. Dari angka terendah ke angka tertinggi. Nah, ini perbedaannya sudah lama. Jadi walaupun rupang Buddha wajahnya berbeda-beda, tapi setiap kita berada di depan rupang Buddha tidak pernah membuat kita takut. Yang ada membuat batin kita menjadi damai, tenang. Nah, coba misalnya ibu bapak di rumah punya foto mungkin orang tuanya yang sudah meninggal atau aconnya, biasanya nggak ada itu pertinggal foto, dilukis. Kalau sudah dilukis, tahulah pelukisnya ini, karena dia mau wajah orang itu serius. Kadang coba kalau misalnya berdiri dia mata besar, kalau kita baca parita di depan dia misalnya, mati lampu, hujan deras, ada guntur. Begitu mati lampu, lilin hidup, nampak wajah orangnya. Saya yakin, tidak takut pun jadi takut. Coba misalnya di depannya itu adalah rupang Buddha. Sejelek apapun, mati lampu, lilin hidup, nampak wajah Buddha. Tidak pernah muncul rasa takut. Walaupun bentuk wajah Buddha beda-beda. Itu menandakan apa? Ya, paling tidak ada ciri-ciri tanda agung seorang Buddha. Ya. Nah, rupang itu adalah simbol. Di dalam agama Buddha, rupang kotor mau hari ini saya bersihkan nggak masalah. Nggak ada namanya pantang, nanti Buddha marah, nanti Buddha apa kalau kita setiap hari bersihin nanti kita bisa sial. Nggak ada. Saya setiap di rumah rupang Buddha saya kotor atau besok ceit. Nah, besok kan ceit. Ya hari ini kalau saya ada waktu mau saya bersihin, saya bersihin. Jika rupangnya kotor, saya bersihin. Kenapa? Semakin bersih membuat batin semakin tenang. Coba misalnya wajah Buddha tiba-tiba sering kena dupa, ya hitamnya itu bercak-bercak. Intinya itu tidak merata. Kita begitu nengok, ayo kotor kali ya. Ketika kita bersihin jadi bersih. Ya, ketika kita baca parita, ada lilin, ada lampu kan, nampaknya jadi cerah, jadi tenang. Kenapa? Karena umat Buddha bukan menyembah berhala. Apa yang disebut berhala? Berhala itu kita menganggap di dalam patung sebuah image yang kita hormati itu ada sesosok makhluk. Di agama Buddha nggak ada. Dan kita percaya, oh makhluknya itu menduduki patung itu, tinggal di patung itu. Ibu bapak coba berpikir logika dulu. Kalau Buddha Sakyamuni, kan satu aja ya Buddha Sakyamuni ya. Lain lagi 28 Buddha yang lain ya. Kalau misalnya di Medan ada 100 wihara, patungnya patung Buddha Sakyamuni. Belum lagi umatnya di setiap rumah punya rupang Buddha Sakyamuni juga. Jadi kalau misalnya kita percaya di dalam patung itu ada Buddha atau dewanya, kita bilang Buddha lah, Buddha Sakyamuni. Jadi kalau 100 wihara, 100 Buddha Sakyamuni.
Jadi Buddha itu seperti amoeba, bisa membelah diri. Walaupun Buddha sakti, tapi bukan berarti Buddha itu membelah diri, pergi ke setiap wihara yang ada 100 orang. Kalau umat Buddha ada 2000 di Medan, 2000 lagi umat Buddha yang punya rupang masuk ke patung itu. Tentu tidak. Buddha sudah parinibbana, tidak dilahirkan. Bagaimana bisa Buddha di dalam patung? Nah, ini kita bicara logika. Intinya rupang Buddha itu sebagai simbol keyakinan. Apakah umat Buddha wajib punya rupang Buddha? Tidak. Ya, seperti guru-guru Kamatana ya, seperti sana ada Longpoman, ini Longpo Wiryang. Ini Longpoman itu seorang biku hutan, ya, gurunya Longpoman itu Longpo Sau. Nah, Longpo Sau guru biku hutan, biku yang melanjutkan silsilah dari Bante Mahakasapa. Ada 13 dutangga dan beliau tidak pernah menetap di wihara. Beliau selalu masuk hutan. Cuman Longpo Sau tidak bisa menjabarkan dhamma seperti muridnya Longpoman, ya, Longpoman yang itu yang sana. Nah, Longpoman ini memiliki keahlian, dia bisa mengajar, membimbing. Nah, ini salah satu keahlian beliau. Dan beliau sangat keras di dalam disiplin dutangga. Beliau juga menggunakan jubah dari potongan-potongan kain dijahit. Jubah beliau itu beliau jahit sendiri. Nah, jadi Longpo Wiryang salah satu murid beliau ya, baru saja meninggal. Ya, ini juga salah satu siswa beliau yang cukup terkenal di Bangkok ya. Ada salah satu wiharanya. Saya pernah ke wihara beliau tapi karma baik tidak mendukung. Karena beliau waktu itu usianya sudah sangat tua dan sudah mulai kesehatan sudah kurang. Jadi murid-muridnya tidak kasih berjumpa kepada umat. Takut nanti kecapean, kemudian bisa jadi umat yang datang sakit, tertular. Jadi waktu itu Longpo dibawa ke hutan lindung di daerah Pak Chong. Jadi di sana beliau ada wihara hutan dan beliau tinggal di sana. Jadi para biku, mereka yang masuk ke hutan, ada nggak memberi hormat ke Buddha? Ada. Jadi ketika memberi hormat, apakah harus ada Buddhanya di depan? Tidak. Jika ibu bapak misalnya ke Thailand, ke hutan, nampak biku. Kemudian bapak ibu nampak bikunya bernama Skara. Bapak ibu tengok ke depannya, loh kok nggak ada orang, kok adanya pohon besar. Berarti bantenya menghormati sesosok makhluk di pohon besar itu? Tidak. Yang namanya membaca kalimat penghormatan, nama Karapata. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, kepada Buddha Sang Bagawa aku bersujud. Enggak mesti ada Buddha. Tapi ketika kita bersujud, kita menganggap di depan itu Buddha. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Sujud. Kita merenungkan sifat luhur Buddha. Kemudian kedua, swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Kepada Dhamma aku bersujud. Dhamma ini apa? Kebenaran. Dhamma artinya kebenaran. Banyak kebenaran-kebenaran yang diajarkan Buddha.
Nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir, Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Kepada Sangga aku bersujud. Siapa Sangga ini? Kumpulan para biku dan bikuni. Kumpulan para biku Arya Sangga. Biku-biku yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Biku-biku yang sedang berlatih samuti sangga di dalam berjuang melihat dhamma. Jadi kalau ibu bapak melihat sesosok biku, janganlah ibu bapak melihat, oh bantenya kok gini ya, kok gitu ya. Salah. Tapi yang ibu bapak tengok apa? Beliau mau melatih diri. Beliau mau berusaha menjadi yang terbaik di dalam latihan melihat dhamma. Jadi ketika cocok, hari ini kan masih dalam bulan Katina. Jadi ketika kita berdana, kita jangan melihat individu seorang biku, tapi kita renungkan siswa Buddha yang sudah berjuang, yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Niatnya kemana? Ke sangga, bukan ke sosok atau seseorang. Nah, ketika kita berdana dengan pikiran yang baik tadi, maka otomatis keyakinan ini muncul. Keyakinan kepada siapa? Kepada siswa Buddha yang betul-betul melatih. Nah, ya, sangga. Jadi kalau di Thailand, ibu bapak mungkin nampak bantenya sudah bersujud 3 kali, bersujud lagi 3 kali. Maksudnya apa? Nah, penghormatan yang pertama Buddha Dhamma Sangha 3 kali kan? Baru yang selanjutnya kenapa dia namaskara 3 kali? 3 kali itu penghormatan kepada Pome Kuba Acan. Pome itu apa? Ibu bapak, bapak ibu. Po bapak, me ibu. Ibu bapak, bapak ibu, guru-guru yang sudah melatih diri dengan sempurna, atau guru-guru kamatana. Seperti siapa? Longpo Sau, Longpo Man, kemudian guru-guru seperti Longpo Wiriang dan sebagainya. Mereka ini adalah guru-guru Arya yang betul-betul berjuang melatih diri sampai mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, inilah sujud mereka 3 kali kepada guru-guru mereka. Guru mereka berarti guru kita juga. Nah, jadi kok di Thailand ada nampak bantenya namaskara 6 kali, ya jangan bingung ya. 3 Buddha Dhamma Sangha, 3 kali kepada guru. Nah, tanpa guru, tanpa mereka, tidak mungkin ajaran Buddha bisa bertahan sampai sekarang. Justru karena ada mereka dan mereka mengajarkan kembali, sehingga banyak yang bisa merealisasi. Nah, inilah yang disebut Sawaka Buddha. Sawaka Buddha itu siapa? Siswa Buddha yang sudah mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha dengan belajar dari ajaran Sama Sambuddha. Siapa? Buddha Sakyamuni. Dan dia mengajarkan kembali. Jadi Pome Kuba Acan itu siapa? Sawaka Buddha. Nah, jadi kita menghormat di dalam kalimat ketiga, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sawaka Sanggo itu berarti Arya Sangga, atau kita sebutnya kalau dia mencapai arahat, kita sebut sebagai Sawaka Buddha. Kemudian apa itu agama? Agama itu sebuah prinsip kepercayaan terhadap Tuhan. Di dalam agama Buddha kita nyebutnya Buddha Sasana. Buddha Sasana itu apa? Ajaran Buddha atau Buddha Dhamma.
di mana Sang Buddha mengajarkan kebenaran. Dhamma itu artinya apa? Kebenaran. Kebenaran di sini kalau kita bicara kebenaran itu sangat panjang ya. Misalnya ibu bapak, kita bilanglah ibu bapak marah. Kira-kira kata marah, apakah hanya khusus untuk agama Buddha? Memangnya agama lain tidak bisa marah? Gimana? Bisa kan? Apakah mereka yang tidak punya agama tidak bisa marah? Bisa. Ibu bapak ke wihara atau tidak, pasti bisa marah. Proses marah tadi terjadi di dalam batin, itulah dhamma. Itulah kebenaran mutlak. Kenapa disebut dhamma, kebenaran mutlak? Buddha ada atau tidak, proses dhamma tadi tetap bekerja. Buddha muncul, lahir ke dunia, mengajar dhamma, itu bukan ciptaan. Buddha bukan menciptakan ajaran. Dhamma itu ditemukan kembali. Jadi muncul pertanyaan, kalau dhamma itu ditemukan kembali, apakah ajaran Buddha, kita bilanglah sebelum Buddha Sakyamuni ada 3 Buddha. Buddha Kakusanda, Konagamana, Kassapa, baru Sakyamuni. Apakah 3 Buddha sebelum Buddha Sakyamuni, dhammanya itu sama atau beda? Sama. Begitu pula Buddha yang akan datang. Di kapan terakhir kita ini nanti, Buddha yang terakhir adalah Buddha Metteyya. Buddha Metteyya ajarannya juga sama. Tapi bukan sekarang muncul. Kenapa? Ajaran Buddha Sakyamuni masih ada. Dhamma masih ada yang mempraktekkan. Di mana para biku yang betul-betul melatih diri masih ada. Tipitaka yang salinan asli turun-temurun walaupun zaman dulu belum ditulis, masih secara lisan, mendengar, menghafal, mengulang. Masih ada. Relik Buddha masih ada. Menandakan apa? Ajaran Buddha Sakyamuni masih ada. Jadi dhamma itu bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti ajaran Buddha terdahulu berbeda dengan Buddha yang sekarang. Begitu pula Buddha yang akan datang. Itu bukan dhamma lagi. Dhamma artinya kebenaran mutlak. Kita bicara tentang marah tadi. Ibu bapak kalau marah, nggak mungkin marah itu muncul tanpa sebab. Betul nggak? Pasti ada pemicu. Misalnya, kita bilanglah ada seseorang di mana dulu waktu di Sio Umin Meditasi Center ya di Myanmar, ada satu yogi. Dia ini orang Singapura. Beliau meditasi di Sio Umin untuk pertama kali. Ya, kalau di Myanmar itu tempat meditasinya nggak seperti di Indo ya. Ini semua terbuka. Lantai 1, jendela keliling, terbuka, pintu juga terbuka, tidak ada AC, yang ada AC, angin cepoi-cepoi ya, pakai helikopter, tuk-ketuk. Kemudian lantai 2, lantai 1 itu untuk yogi wanita. Lantai 2 itu untuk yogi laki-laki. Juga sama. Kelilingnya semua jendela terbuka. Jadi taulah, yogi ini mungkin dia sering meditasi di wihara yang tertutup seperti ini. Jadi ketika dia pergi meditasi di Sio Umin, taulah yang ikut meditasi bisa kadang minimal 20, 30, bahkan kalau masa wasa itu lebih banyak.
mayoritas orang Vietnam, orang Korea itu di sana, ditambah yogi-yogi lokal. Jadi ada yang colok ya, kasar. Jadi si perempuan ini duduk, nanti ada satu perempuan bawa bantalan duduk, ketika taruh itu main lempar. Mungkin dia sudah tenang-tenangnya meditasi, sudah konsen, tiba-tiba dilempar, kan terkejut. Kesel dia. Ini orang kok bonau sih, masa taruh bantalan main lempar. Udah meditasi lagi. Udah kalau tadi bisa tenang, ini udah nggak bisa. Kenapa? Apalagi kalau udah pagi, itu kicauan burung di wihara itu banyak. Ada burung buat sangkar di jendela ya. Taulah, induknya datang, anaknya banyak, cicit. Belum lagi di belakang wihara ya, di belakangnya itu ada tempat center sayale. Di sana banyak sayale yang belajar, mungkin belajar bahasa Pali, sistemnya hafal ya. Nah, jadi kedengar suaranya. Belum lagi jalan kampung banyak sepeda motor. Intinya yoginya ini nggak bisa medi. Jadi waktu interview bilang ke saya, saya di sini 1 minggu saya nggak bisa konsen. Saya tanya, loh kok bisa? Kenapa? Gimana mau meditasi? Suara bantalan, suara burung, suara orang bicara, suara knalpot, suara kipas. Belum lagi orang yang datang ke sana meditasi, tidur pula dia, ngorok lagi. Nanti belum lagi ada yang bergosip, gimana saya bisa meditasi? Kemudian Sayadaw U Tejannya hanya bilang, coba kamu periksa, berarti kamu marah kan? Iya Sayadaw, saya nggak marah. Nggak sadar dia. Saya nggak marah, cuman kesel. Ya apa bedanya kesel sama marah ya? Nah, kamu kesel, berarti kan akibat. Sebabnya apa? Ya gara-gara mereka. Inilah umat Buddha yang tidak mengerti Dhamma, selalu mencari kambing hitam. Gara-gara mereka. Kira-kira yang mengganggu itu mereka atau pikiran kita sendiri? Pikiran kita. Orang itu mau banting bantalan, mau sana buat keributan. Kalau batin kita tidak merespon, apa mungkin marah? Coba ibu bapak. Sama seperti misalnya ibu bapak ketika duduk di satu tempat. Ada orang di sana caci maki, tapi tidak ngomongi bapak ibu saat duduk. Apa mungkin ibu bapak marah? Enggak kan? Tapi coba ketika dia maki-maki, kedengar pula nama kita, pasti marah. Kenapa? Karena kita merespon ikongwa. Sama seperti bantalan tadi. Ketika seorang wipasana, dia tidak boleh merespon objek luar. Makanya di dalam wipasana itu selalu diajarin oleh guru-guru kita, guru-guru meditasi. Jangan mengambil objek di luar. Ketika kita merespon objek di luar, maka di sana meditasi kita sudah salah. Kenapa? Misalnya ibu bapak merespon suara, duduk meditasi, kedengar suara langkah kaki. Ibu bapak mendengar suara, tapi ibu bapak memeriksa, oh ini suara kayaknya laki-laki karena duduknya sebelah sana. Ini badannya kayaknya besar ini, colo ini. Ini kayaknya siapa ya? Ini kayaknya Koko ini namanya misalnya. Kalau udah seperti itu, ibu bapak sudah bukan meditasi wipasana,
tapi mengembangkan kilesa. Pasti di sana muncul rasa tidak suka. Ini orang colok, orangnya colok. Itu sudah apa? Sudah benci, dosa. Ini pasti si ini. Rupanya bukan dia. Kita sudah menuduh. Kita sudah mempunyai pikiran buruk. Kalau kita meditasi merespon objek seperti itu, dijamin yang kita latih itu kilesa, kekotoran batin. Kalau kilesa sudah berkembang pesat, muncul pikiran, aduh, mau itu kadang yang namanya meditasi ini kadang sensitif, ya. Dibilang bukan, bisa benar. Dibilang benar, bisa bukan. Misalnya, saya meditasi, kok wae singku bosong, kok badan saya terasa kayaknya ada makhluk yang mau menekan saya ini. Ketika kita meditasi merespon seperti itu, ini salah, ini bukan vipassana. Vipassana itu kita hanya tahu badan tidak enak. Bukan pikiran kita merespon ada makhluk yang mengganggu. Kalau ibu bapak merespon ada makhluk yang mengganggu, kilesa yang kita latih, dosa yang berkembang. Ketika dosa berkembang, di sana sudah ada moha. Kenapa? Semakin sering kita melatih seperti itu, kita bukan melatih kusala dhamma, tapi akusala dhamma. Kebenaran yang tidak baik. Salah satunya apa? Benci. Semakin berkembang, kebencian semakin kuat. Jadi kalau namanya vipassana, guru manapun gak akan mengajarkan kita merespon seperti itu. Badan tidak enak, oh badan saya berat. Hanya cukup tahu berat. Tidak ada merespon pikiran. Di sana kita melihat apa? Jasmani batin. Sama seperti ibu bapak melihat kaki ibu bapak sakit ketika duduk. Bukan sakitnya yang ditengok. Yang diperiksa apa? Batin jasmani. Jasmani sakit, batin saya tidak. Banyak orang yang belum memahami Dhamma, ketika dia sakit, dia merespon. Misalnya kita bilang, mau sakit apapun itu, yang paling parah itu kanker misalnya. Memang rasa sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita belajar Dhamma, kita bukan melihat, aduh, comi ane puasi, comi suwa yang tio, kok bopak lawat tataji kiam, comi suwa tio ini pe. Di sini semakin kita seperti itu pikiran kita, berarti di sini kilesa semakin kuat. Karma buruk yang semakin kuat. Sehingga apa? Batinnya terbakar oleh emosi, marah, benci, tidak suka, kesel. Kalau ibu bapak seperti ini, nggak akan sembuh. Sudah menderita jasmani, menderita batin. Tapi orang yang belajar Dhamma, itu meresponnya apa? Jasmaninya sakit, dia amati, batin dia tidak merespon sakit itu. Muncul perasaan sakit, dia mengamati perasaan. Perasaan itu kan muncul lenyap. Ketika dia mengamati perasaan, dia tidak mengikuti pikiran. Pikiran muncul, ada muncul pikiran tidak senang dengan sakit. Oh, pikiran tidak senang, dosa, padam. Ditambah ketika dia latihan dengan serius, Dhamma caku, mata dhammanya terbuka, bisa melihat, oh, sakit jasmani, batin saya tidak sakit. Ketika saya tidak merespon, pikiran buruk tidak saya respon, maka tidak muncul pikiran-pikiran negatif. Sakit jasmani hanya sebagai sakit jasmani. Batin saya tidak sakit. Ketika ibu bapak bisa melihat sampai tahapan ini, disinilah kita mengembangkan yang namanya penyelidikan Dhamma.
Di sini kita belajar yang namanya Vipassana, kusala dhamma, dhamma yang baik. Makanya di Abhidhamma itu kan ada dibilang kusala dhamma, akusala dhamma, abhaya kata dhamma, kata me dhamma kusala. Dhamma yang baik, dhamma yang tidak baik, dhamma yang tidak baik dan juga tidak baik. Netral kita bilang. Kata me dhamma kusala. Tapi yang saya ajarkan adalah dhamma yang baik. Ini yang diajarkan Buddha. Nah, ketika ibu bapak bisa latihan seperti tadi, melatih melihat dhamma, inilah yang ditemukan Buddha. Jadi dhamma ini proses tadi yang diajarkan Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Itu semua itu bukan diciptakan. Dari Sang Buddha melihat proses tadi, di sanalah Sang Buddha bisa membabarkan apa itu samadhi, pengertian benar. Mengerti betul-betul proses tadi tanpa ada respon dari kita. Melihat objek sebagai objek, proses fenomena sebagai proses fenomena tanpa merespon. Yang disebut merespon apa? Duduk lama, kaki sakit, aduh aneh tiao. Coba suak yang cik lai kok saya ukot bawa ngamin lai lo. Berarti kita merespon pikiran. Semakin kita merespon, semakin lama, semakin menderita. Coba kita nggak merespon. Oh, pikiran buruk. Pikiran. Berarti kan masa depan. Sesuatu yang belum terjadi, misalnya, oh, comik suwalai kue layong. Pikiran buruk. Oh, saya melihat pikiran buruk. Pikiran tadi ketika kita tahu pikiran, padam. Jangan melanjutkan cerita. Semakin dilanjutkan cerita, semakin panjang. Ibarat misalnya muncul kebencian kita, ingatan kita kepada musuh kita, orang yang kita benci. Ketika muncul, itu hanya sebagai pikiran. Kan masa lalu. Kejadian sudah 1-2 tahun yang lalu. Tapi kenapa ketika kita meditasi muncul pikiran itu, muncul pula amarah saya. Ibu bapak periksa. Pasti ibu bapak merespon objek tadi. Mungkin waktu merespon, aduh tempai comik suang. Wah kok ipawa sih, kok bopai yo. Ketika dia tampar saya, kenapa saya tidak tampar dia? Aduh. Ini berarti apa? Merespon. Ketika Vipassana, muncul pikiran tadi, oh, ini pikiran masa lalu. Ketika kita sudah tahu pikiran masa lalu, kita tidak melanjutkan cerita, maka pikiran itu padam. Ketika padam, durasi respon tadi kembali. Kalau responnya yang tadinya panjang, kita nggak sadar, begitu tahu padam. Nanti pelan-pelan responnya semakin pendek. Berarti di sana tingkat konsentrasi sudah semakin kuat. Ketika tingkat konsentrasi semakin kuat, berarti kita sudah melatih yang namanya sati, perhatian. Ketika sini sudah dilatih, nanti ibu bapak pada satu tahap pasti bisa melihat. Begitu pikiran muncul, pikiran padam. Pikiran padam. Sudah nggak ada lagi yang namanya hanyut. Udah nggak ada. Ketika ibu bapak bisa melihat sampai tahapan itu, ibu bapak sudah memiliki yang namanya Dhammacakku, mata dhamma. Mata dhamma di dalam melihat kebenaran. Di sana ibu bapak membuktikan apa? Ketidakkekalan. Ternyata batin saya setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu berganti-ganti. Kalau ada dalam 1 menit 5 pikiran, berarti kita harus menderita 5 kejadian tadi.
Siapa yang buat menderita? Orang itu loh. Padahal pikirannya pikiran dia sendiri. Orang yang dia benci, di sana dia sudah melakukan perbuatan baik, dia berbuat baik. Kok kita yang benci? Kita yang sering ke wihara, dia tidak sering ke wihara, tapi dia berbuat baik. Siapa yang rugi? Kok malah yang ke wihara pula yang terpancing emosi, sedangkan yang tidak ke wihara tidak. Nah, disinilah yang saya bilang dhamma. Jadi ketika ibu bapak bisa latihan sampai tahap yang saya bilang, ya memang untuk melatih sampai situ tidak bisa hanya mendengar, hari ini tutup mata 1 jam langsung bisa melihat, enggak. Vipassana namanya vipassana sati sampajana, perhatian yang berkesinambungan. Apa yang disebut perhatian yang berkesinambungan? Misalnya ibu bapak latihan, ya kalau vipassana itu minimal 1 bulan, 2 minggu masih amplitudonya masih ada lonjak, belum stabil. Nanti masuk 3 minggu, dia udah mulai loncat dikit. Jadi untuk bisa sampai amplitudo yang loncatannya dikit tadi itu butuh minimal 3 minggu. Kalau 1 bulan 4 minggu latihan betul-betul dengan betul-betul, baru kita bisa melihat sampai yang saya bilang tadi. Untuk bisa melihat sampai yang saya bilang tadi itu butuh perjuangan. Kalau awal-awal nggak bisa. Sama dulu waktu saya di tempat Bante Suryabhumi. Bante unik ya. Salah satu guru meditasi pertama saya Bante Suryabhumi. Beliau mengajar itu dengan teknik yang unik. Saya datang. Ini kedatangan saya yang kedua kali. Waktu pertama kali saya masih SMA kelas 1 atau 2. Waktu itu belum serius lah ya. Hanya niat ke tempat Bante mau coba latihan samanera. Waktu saya luangkan 2 minggu. Jadi waktu itu kenapa saya bisa ke tempat Bante Suryabhumi? Dulu waktu di tebing saya jumpa Bante. Bante kasih saya sleeping bag, dia tanda tangan. Beliau hanya pesan, kamu mau udah pernah ke Trawas? Belum Bante? Ya, nanti ada waktu datang. Wah senanglah. Bante yang nawarin. Jadi saya mikirin, saya tanya lah. Halo? Saya tanya sama orang-orang yang pernah ke sana. Trawas itu bagaimana? Bagus tempatnya. Depannya ada gunung, pemandangannya seger lah. Wah, cocok ini. Jadi kebetulan acara waktu itu di Bandung, acara musyawarah nasional muda-mudi se-Indonesia. Jadi waktu malam terakhir all and new saya tidak ikut karena selesai acara penutupan itu kan dalam 2 hari itu diajak keliling ya, jalan-jalan ke ke objek wisata di daerah Bandung. Tapi saya memilih untuk pergi ke tempat Bante karena saya mau coba. Ini masih coba-coba latihan samanera. Begitu sampai tempat Bante, dijemput Bante di Surabaya, ditanya, Anda ke Trawas ngapain? Saya mau jadi samanera Bante. Enggak bisa. Kenapa? Kamu berapa lama? 2 minggu Bante. Enggak bisa. Minimal 1 bulan. Saya mikir, cukup gue ya. Masih sekolah, itu pun ujian susulan karena pas pergi bulan 12 ujian semester. Siang. Si Kang tahu, ceko gue ya. Jadi ditanya lagi, jadi Anda ke Trawas ngapain? Kok gitu? Latihan sambil jalan-jalan lah Bante. Bante tidak ngomong apa-apa. Apa yang salah? Saya pun mikir, kok Bante nggak jawab apa-apa ya? Ya sudahlah. Sampai di sana
Saya yang nggak ngerti meditasi, hanya tahu dulu tutup mata, meditasi objeknya napas. Napas pun lebih banyak ikut pikiran ya. Wah, di sana 2 minggu awalnya. Jadi saya berharap Bante ngajarin meditasi. Rupanya di sana nggak dipanggil, nggak diajarin. Ya sudahlah, nampak Bante karena takut, pura-pura tutup mata duduk. Bante udah pergi. 4 hari pertama, pas pula bulan Desember, di sana saya melihat ada kabut dari gunung turun, putih semua tempat Bante. Belum lagi hujan, mau masuk ke pondok, tidak ada lampu, jadi tidak ada listrik. Di sana udah jam 4, itu seperti di sini jam 6.30. Jam 5 sudah gelap. Jam 5 sampai besok jam 4. 12 jam di dalam pondok. Saya mikir, kun sioku singku tia. Cap ji tiam ceng kun tatajit bea be chai tiawa. Ai chut lo ho. Bo ui ho kia. Gunung, bukit. Ya am so, aduh. Baru chat teman lah. Kalian di mana? Oh, Samanera, dikira sudah jadi Samanera. Gimana Samanera latihannya? Samanera apa? Kepalamu Samanera. Ini saya bukan Samanera, saya masih apa? Karena syarat Bante 1 bulan. Lobet pula baterai. Wah, silau nih ya. Akhirnya matiin handphone, carilah di mana bisa colok ya. Ada di kamar Bante. Colokan, colok, nggak ada listrik. Rupanya Bante kan pakai panel surya. Cari mau ke dapur, colok, ketahuan. Akhirnya udahlah, matiin handphone. Harap-harap untuk situasi darurat lah, walaupun masih lowbat itu ya. Hari kelima saya udah nggak tahan. Naukin itunya, terasa sini, narik gitu kan, stres. Meditasi nggak bisa. Baca buku di atas tiap hari bosen juga, duduk tiap hari di kamar, apalagi sudah jam 5 kan, sampai besok pagi, ya tidur salah, duduk salah, mau keluar hujan, aduh. Akhirnya hari kelima, saya mau cari Bante untuk minta ajari meditasi. Bante boti ya. Biasanya kalau Bante keluar itu cuma 1 hari. Paling sore balik, tunggulah sore. Wih, nggak ada. Mungkin nginap 1 malam, biasanya di Surabaya. Tunggu lagi. Besoknya cari, nggak ada. Hari ketiga, sudah stres, tanya sama anak asuh Bante yang masak. Bante kemana ya, Mas? Oh, Bante nggak ada bilang. Biasanya sih ke Surabaya. Berapa lama? Ya, mungkin 3 hari lah. Oh, nah ini hari kedua, besok lah mungkin. Besok nunggu, enggak juga. Mungkin hari keempat, nunggu, enggak juga. Wah, stres sial. Akhirnya buka handphone, tanya satu cici. Cia, wah itunya lah. Comik sua, baru celepai aja, kan nolepai. Iya, betahannya wah. Oh ya, lu udah permisi belum? Nah itu loh, Bante boti ya. Ini ada Bante dana makan? Nggak ada. Jadi akhirnya saya chat. Cicinya bilang, lu nggak tahu Bante kemana? Mencaya Bante bokong ah. Bante di Rantau Perapat ah. Hah? Jauh kali. Iya. Udahlah Ci, wah itunya lah, beli tiket lah Ci. Botahannya. Lu kemarin yang jemput kamu siapa? Bante ya. Bante yang jemput. Aduh. Lebih bagus permisi dulu lah. Coba nanti wah cari tahu ya, Bante kapan pulang. Akhirnya tanya Bante, oh Bante 2 hari lagi pulang ke Surabaya. Udahlah, lu kan Bante jemput. Jadi kalau kamu pulang tanpa permisi kan nggak baik. Udahlah, tunggulah ya. 2 hari aja kok. Ayo udahlah Ci. Tapi kau beli tiket ya. Ya. Hari kedua nunggulah jam 4
30 anjing menggonggong di bawah. Wah, ini berarti ada tamu. Pasti Bante nengok, oh betul Bante. Gimana permisi? Mau permisi takut, karena Bante itu di sana serius. Taulah Bante Suryabumi kan? Mukanya nggak ada senyum. Tapi kalau nanti bicara, lembut ngomongnya. Mukanya nampak sangar, tapi hatinya lembut. Nah, kalau saya mengilustrasikan Bante Suryabumi itu seperti seorang ayah. Nah, jadi Bante datang, kebetulan ada satu koko namanya Ko Awi. Dia yang jemput saya juga waktu itu kan. Jadi Ko Awi naiklah. Wah, kebetulan pula. Tanya, Ko, lu kan tua Surabaya kan? Iya. Wah, itu yo. Oh, tapi kok nolepai? Iya. Ujian susulannya wah. Alasan lah ya. Kokonya udah tahu, ketawa dia. Lu betahan yo. Oh iya. Saya. Kapan? Hari ini lah kok. Lu langsung pulang? Iya. Ya, permisi dulu lah. Aduh, ini yang berat. Permisi dulu. Aduh, kok tolong lah Kak Bante kong. Oh iya, waknya. Ya udah ya. Lu kemas barang lah. Udah masukin barang, udah turun lah. Begitu turun, kokonya bilang, oh Bante, ini si Dermawan mau pulang Bante. Bante waktu itu kan lagi sibuk kan, bongkar barang kan. Tengokin saya, kira-kira 2 menit. Taulah wajah Bante. Rupanya sedang di Terawang ya, tengok. Oh, ya. Ternyata Bante tahu saya sudah stres. Kenapa? Waktu ditengok kan serius. Dalam hati, wah silia tiap melia nih. Rupanya setelah 2 menit, oh, ya. Kamu udah beli tiket? Ditanya. Oh, udah Bante. Iya. Nah, baru yang kedua kali. Karena saya sudah tahu di sana kondisinya seperti apa. Yang kedua kali saya betul-betul. Ya, waktu datang saya jumpai Bante. Bante, saya mau meditasi. Ini ceritanya sudah tamat SMA. Ya, bisa. Besok selesai sarapan pagi kamu ke sini. Sekarang sudah sore, istirahat dulu. Oh iya Bante. Selesai sarapan, wah senanglah. Kira-kira dapat petunjuk meditasi. Saya membayangkan itu, wah petunjuknya mantap lah. Begitu datang, namaskara, Bante, saya mau belajar meditasi. Ya, bisa. Anda tahu Anda bernapas? Saya dalam hati, ya tahulah Bante. Ya. Napas masuk tahu, napas keluar tahu. Kamu cukup dalam batin bilang masuk keluar. Udah, itu aja. Hah? Itu aja. Udahlah balik. Dalam hati ngomel juga. Meditasi, masuk keluar gina-gina macai. Ngomel karena merasa kok meditasinya kok gitu aja. Sambil duduk ya, seminggu pertama saya nggak serius ya, jujur nggak serius. Cuman terakhir saya mikir, wah kan meditasi bos serius oke. Jadi duduk mulai dari situlah. Saya hanya mengulang yang Bante ucapkan. Napas masuk, tahu masuk, catat masuk. Napas keluar, tahu keluar, catat keluar. Cukup masuk, keluar. Saya tidak pernah belajar meditasi. Saya hanya mengikuti kata-kata Bante. Masuk, keluar, masuk. Ya memang 4 hari pertama berat. Kenapa? Karena saya tahu harus mengembangkan sati sampajana, perhatian yang berkesinambungan. Apapun yang saya lakukan mulai hari itulah saya beraditana. Apapun yang saya lakukan selama saya tidak tidur, saya tidak boleh putus dari yang namanya perhatian. Napas masuk keluar. Sampai jam 5 turun mau ngambil air minum, saya juga waktu jalan memperhatikan napas. Itu kira-kira sudah hari-hari ke-3 saya latihan betul-betul.
Kan 1 minggu pertama tidak serius. Berarti hari ke-13. Kok 13, 7, ya 10 ya. Jadi waktu saya ambil air, saya jalan lewat, Bante duduk di pendopo. Seperti ini. Bante suka duduknya gini. Ngadap depan. Ya, saya hanya beri hormat. Cuci botol, termos air, isi air. Kemudian, samanera. Waduh. Kalau Bante udah kongane wasila, tiok meleo. Tapi saya nggak merasa ada salah. Jadi saya pun nggak takut. Anda kemari. Datanglah ya. Namaskara. Cari posisi duduk. Saya sana. Iya Bante. Anda ketika berjalan, apa yang Anda amati? Napas Bante. Salah itu. Jadi, kaki kanan jatuh tahu kanan, kaki kiri jatuh tahu kiri. Jalan cepat cukup kanan, kiri, kanan, kiri. Itu. Oh, ya Bante. Udah, sambil jalan ke atas, saya hanya ngikuti perintah Bante. Kaki kanan jatuh catat kanan, kaki kiri jatuh catat kiri. Kanan, kiri, jalan sampai atas. Akhirnya setelah taruh botol air minum di depan cetia yang jalannya rata, walaupun hanya 25 langkah, tapi masih mendukung lah. Karena syarat cangkamana atau meditasi jalan itu kira-kira 35 langkah, minimal 30. Umumnya ya di negara Buddhis. Saya melakukan meditasi jalan hanya mengikuti petunjuk. Kanan, kiri. Sensasi yang saya alami, kok kaki itu terasa seperti mata saya nampak ke bawah. Maksudnya bukan pakai mata gini ya, tapi langkah kaki sentuhan itu semakin jelas. Seolah-olah di depan mata saya, nampak jelas. Kok gini ya? Ini yang dimaksud Bante. Ketika meditasi napas, yang awalnya hanya tahu daerah sini ada napas. Saya hanya masuk, keluar. Lama-lama konsentrasi berkembang, napas semakin jelas. Timbul konsentrasi kuat. Kadang meditasinya tenang, kadang kacau. Kemudian cari Bante. Bante, kemarin 3 hari tenang, hari ini kacau. Ya, Anda cukup tahu pikiran muncul, tahu pikiran. Jangan merespon. Begitu sadar, udah, jangan lanjutkan. Oh, gitu ya, ya. Pikiran muncul, oh pikiran. Udah, selesai, berhenti. Di sana lama-lama, karena satiknya sudah tajam, saya bisa melihat, oh, yang namanya muncul, berkembang, lenyap. Ternyata apa yang disebut muncul, kalau untuk pemula, muncul kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah terhanyut. Begitu terhanyut, begitu sadar, pikiran, putus. Itu yang disebut lenyap. Sampai satu tahap. Muncul, begitu muncul, langsung tahu. Padam. Di sana saya apa? Kok gini? Jujur, meditasi itu waktu itu tidur ya. Tidur malam itu hanya 1 jam tanpa mimpi. Lewat 1 jam itu udah ada respon pikiran ya, muncul mimpi. Tapi karena sati sudah tajam, begitu pikiran muncul, saya langsung tahu pikiran. Otomatis. Tidur tanpa mimpi hanya 1 jam. Kodok loncat, model Kuti Bante itu pondoknya 1 meter dari lantai. Model apa? Joglo ya pondok. Kodok loncat di bawah, bisa tahu. Saya pun bingung, kok ada loncatan kodok kok bisa tahu? Kenapa? Saking tajamnya sati kita. Respon suara kita langsung tahu, oh suara. Inilah yang disebut apa? Sati sampajana. 4 hari memang butuh perjuangan. Tapi begitu 4 hari kita berjuang, sati sudah tajam, sana sudah mulai nyaman.
1 bulan, oh ternyata batin jasmani berbeda. Anicca, dukkha, anatta. Di sana pelan-pelan kita mengetahui. Itu tidak diajarin apa-apa. Bante nggak ada teori. Tapi dari pengalaman yang kita alami itu, ketika kita baca naskah Dhamma, seperti ini. Padahal saya nggak pernah belajar teori. Di sana, inilah yang disebut apa? Pengertian benar. Memahami Dhamma sebagai Dhamma. Kilesa sebagai kilesa. Tahu bagaimana ketika kilesa muncul, bagaimana reaksinya. Nah, kalau kita bisa sampai tahap ini, kita sudah belajar namanya 4 kebenaran mulia. Semakin jelas kita melihat, berarti kita sudah memahami 4 kebenaran mulia. Jadi, ketika kita bisa sampai ke tahap ini, sadda, keyakinan itu sudah muncul. Nah, keyakinan ini sebetulnya ya kalau dijabarkan itu ada 3 tahap lah secara duniawi ya, diartikan secara teorinya. Yang pertama, kita harus mengerti dulu. Nah, mengerti di sini ya berbeda sama pengertian duniawi sama latihan. Kalau latihan kita tidak merespon, ya, maksudnya itu tidak ada reaksi dengan objek, tapi kita mengamati objek secara alami. Marah, pikiran muncul marah, udah begitu tahu pikiran. Ini kita hanya mengetahui. Nah, kalau orang vipassana yang disebut mengerti itu ya seperti tadi. Tapi kalau secara teori ya kita belajar Dhamma. Misalnya yang paling gampang praktek dana, karena kebetulan ini katina. Orang hanya tahu dana itu berupa uang. Padahal dana itu bukan hanya uang. Jasa mengajar Dhamma ini juga dana. Nah, ketika seseorang melakukan berdana, tapi kadang ibu bapak coba perhatikan, dana yang dilakukan itu betul-betul berdana atau tidak. Kadang ketika mau berdana hitung-hitungan, wah kalau dana ceban cio-cio, lang kalau teco dana goban. Wah dana goban, wah butuh yang untuk pakai. Jadi akhirnya karena pengaruh pikiran tadi, dia pun bingung. Dana sedikit nanti dicela orang, ini tataji ki amasa, dana cebantun. Nah, ketika sampai tahapan itu, sebetulnya kita bisa belajar belajar Dhamma. Dhammanya itu apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, ya jika memang kondisi ekonomi kita kurang cukup, kita jangan merasa pikiran buruk. Belum tentu orang yang melihat itu punya pikiran seperti yang kita pikirkan. Kita sanggupnya 10.000, ya dana 10.000. Yang penting apa? Batin saat berdana itu jangan dikotori oleh kekikiran. Dana itu berarti melepas. Ketika kita bisa melepas yang selama ini kita mau keluar uang pun susah, ya hitung-hitungan pelit, kita bisa melepas. Ibu bapak rasakan sendiri di dalam batin itu, ketika kita berdana dengan betul-betul melepas, tidak ada kikir atau loba tadi, pasti batin kita plong. Inilah yang disebut berdana dengan ikhlas. Bahasa umumnya gitu. Jadi kenapa para bodhisattva mengajarkan kita salah satu di dalam mengumpulkan 10 parami, dana parami, melepas. Bodhisattva setiap kelahiran itu betul-betul melepas. Selagi orang itu membutuhkan dan orang itu menderita, dia rela, dia yang menderita. Misalnya seperti anak sekolah, punya uang jajan goceng. Ketika dia nampak ada seseorang misalnya
Seorang pengemis yang sudah tua, asik pegang perut, kurus, dan dia tahu pengemis itu lapar. Saking dia nahan lapar, dia sampai pegang perutnya. Jadi ketika si anak ini melihat kejadian itu, dia mau kasih 5.000, uang jajan dia hanya 5.000. Tapi dia sudah makan di rumah. Akhirnya dia karena melihat si pengemis tadi yang sudah tua tadi yang lapar sekali, dia ambil 5.000, dia beli makanan, misalnya nasi goreng. Ya, sekarang kan ada ya 5.000, 6.000 mie balap, dia beli, kemudian dia kasih. Dia nampak orang itu makan dengan lahap. Ketika dia melakukan itu dengan tulus, timbul rasa bahagia tadi. Ini praktek apa? Brahma Wihara. Loh, apa hubungan dana sama Brahma Wihara? Nah, ketika pikiran kita melihat ada orang yang membutuhkan, timbul rasa kasihan. Di sana sudah muncul metta, cinta kasih. Kemudian kita melakukan perbuatan dengan misalnya memberikan makanan. Di sana kita sudah melakukan yang namanya belas kasih, karuna. Ketika pengemis tadi lapar, kita merasakan rasa lapar dia seperti kita yang lapar. Dan ketika dia sudah makan, kita merasakan kebahagiaan dia. Bebas dari rasa lapar, itu sudah mudita. Dan kita menjaga batin kita sebelum sampai sesudah kita melakukan perbuatan tadi, tanpa dikotori oleh pikiran buruk. Tidak ada hitungnya, aduh goceng liawawa kok tadi dana ini. Enggak muncul. Tapi dia betul-betul tulus memberi untuk orang itu. Berarti ini apa? UPK. Itulah yang ada di Karania Metta Sutta. Brahma Wihara tadi. Kalau perbuatan tadi ibu bapak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ibu bapak akan memperoleh yang namanya apa? Kekayaan spiritual. Kekayaan dhamma tadi. Ibu bapak rasakan bagaimana perbuatan baik itu betul-betul dilakukan dengan benar. Kusala kama itu muncul. Jadi reaksi karma baik itu gampang saja. Ketika batin kita tidak muncul loba dosa moha, batin kita muncul bahagia di dalam melakukan satu perbuatan, berarti kusala kama itu berbuah. Tapi kalau ibu bapak melakukan satu perbuatan, timbul rasa tidak senang, muncul perasaan bagaimana ya kira-kira, jengkel, panas, berarti ada yang salah. Berarti yang kita lakukan itu pasti bukan yang benar, salah. Sehingga apa? Efeknya apa? Aku salah kama. Di mana batin kita itu panas, benci, kesal. Nah, jadi bayangkan kalau ibu bapak bisa melatih seperti tadi, betul-betul memahami, maka ibu bapak sudah menjalankan yang namanya samaditi, pengertian benar. Di dalam kehidupan sehari-hari kita latih, maka otomatis yang pertama tadi mengerti. Ketika kita sudah mengerti, baru bisa menerima ajaran. Ajaran Buddha jangan diterima hanya mendengar saja. Kita harus mengerti dulu dana itu seperti apa. Jangan hanya datang ke wihara orang ngajarin, ayo berdana yuk, katina yuk. Dia nggak tahu berdana katina seperti apa. Dana yang dilakukan harus seperti apa. Akhirnya nanti begitu nampak ada mungkin bantainya melakukan satu kesalahan, dia langsung, ih kok aneh ya, mau buat dana lah seumur hidup. Ini namanya apa? Tidak mengerti. Hanya menerima. Dengar orang ngajak berdana, ikut berdana, nampak satu kesalahan langsung putus keyakinannya. Ini bukan sadda. Sadda mengerti apa itu dana. Kita memahami apa itu sangga.
Maka kita mengerti ajarannya, baru kita bisa menerima ajaran itu. Yang ketiga apa? Kita melaksanakan, mempraktekkan kebenaran itu. Kalau ini sudah kita lakukan, 3 tahap tadi, sabda ini akan sangat kuat. Di dalam Dhammapada 303, Saddho Sila Sampanno. Keyakinan dan moralitas, dengan keyakinan dan moralitas yang dilakukan dengan sempurna, maka yaso bagasamma pitto, ia akan memperoleh ketenaran dan kekayaan. Jadi jika keyakinan muncul dan kita menjaga sila, maka otomatis yang kita dapat itu yaso boga samapito. Yaitu dia akan memperoleh nama yang baik dan juga kekayaan spiritual dan duniawi. Kemudian tangtang padesang bajati tata tathewa pujito. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu dihormati. Jadi di dalam kisah Dhammapada 303 ini ada seorang perumah tangga bernama Citta. Jadi ketika dia menjumpai Bante Sariputta, salah satu siswa utama Buddha yang terkenal di dalam menguraikan Dhamma. Jadi ketika Citta mendengarkan uraian Dhamma yang disampaikan oleh Bante Sariputta, dia mencapai tingkat kesucian anagami. Anagami itu berarti tingkat kesucian ketiga, sakolohat, di mana yang terakhir itu adalah arahat. Di sana timbul keyakinan dia yang sangat kuat. Kenapa? Karena seorang Sotapanna saja keyakinannya itu sudah sangat kuat. Kenapa? Dia betul-betul memahami Dhamma. Sama ketika ibu bapak nanti vipassana bisa sampai ke tahapan melihat nyana, ada 16 nyana. Ya minimal 1, 2, 3. Kalau bisa melihat yang reaksi-reaksi yang saya bilang. Di sana ibu bapak sudah memiliki keyakinan. Oh, ternyata agama Buddha itu bukan sebuah kepercayaan. Tapi ada sebab dan akibat. Jadi keyakinan itu muncul dengan kuat di dalam batin. Orang seperti ini nggak akan goyah, nggak akan mudah diasuk, nggak akan pindah agama. Tapi kalau orang yang belum sampai ke tahap itu, inilah yang mudah goyah. Jadi Citta dia sudah mencapai tingkat kesucian ketiga. Jadi keyakinannya itu lebih kuat lagi, nggak akan goyah. Bahkan dia menyiapkan 500 gerobak untuk dibawa ke Sawati menjumpai Buddha, dan dia menyediakan makanan. Dia berdana makan kepada Buddha dan Sangha yang jumlahnya 3.000. Setiap malam gerobaknya itu selalu penuh. Kenapa? Dewa turut ikut serta. Sudah tinggal separuh, besok kok penuh lagi. Dia lakukan selama sebulan penuh. Setiap dia taruh ke gudang, gerobaknya selalu penuh kembali. Nah, di sini dari keyakinan dan dari praktek sila, karena seorang Sotapanna saja itu silanya itu sudah sangat sempurna ya. Apalagi beliau anagami. Beliau tidak akan pernah kekurangan. Orang-orang seperti ini secara batin dia kaya. Secara duniawi seperti kejadian tadi, para dewa ikut serta mengisi gerobaknya. Berarti ini kan kekayaan duniawi. Walaupun dia berdana, dia nggak pernah kekurangan. Nah, dan juga dia dipuji. Karena apa? Perbuatannya tadi. Inilah Dhammapada 303, bagaimana kejadian tersebut. Jadi dari topik saya hari ini, mengapa beragama Buddha?
Tentu ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kembali lagi, apakah dari turun-temurun, apakah memang beragama Buddha ikut-ikutan, atau memang betul-betul memahami ajaran Buddha atau Buddha Sasana. Nah, tentu dari yang saya sampaikan, yang saya harapkan setelah sharing Dhamma saya hari ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian betul-betul memahami ajaran Buddha. Setelah memahami, mengerti cara latihan, cara praktek, kemudian kita melaksanakan. Ketika kita melaksanakan apa yang diajarkan Buddha betul-betul sesuai, maka muncullah yang namanya menerima. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian bisa menerima, oh ternyata ajaran Buddha itu tidak mudah. Bukan hanya menghafal langsung mendapatkan. Maksudnya itu baca parita. Setiap hari, setiap malam baca parita. Ibu bapak enggak akan kaya. Ya, mau jadi orang kaya bekerja, berusaha. Di dalam Paliwacana, Parita Suci itu khotbah-khotbah Buddha. Dhamma mengajarkan kita berbuat baik. Mau jadi orang kaya, kita juga harus memiliki dukungan karma baik lampau. Karma baik lampau bisa berbuah, bisa. Ada orang yang usahanya bangkrut. Ketika dia sudah sering berdana, usahanya pelan-pelan membaik, bahkan melimpah. Kenapa? Pasti dia melakukan dana itu dengan betul-betul. Dukungan karma lampau juga ada apa yang kita lakukan. Intinya itu di kehidupan sekarang kita mengkondisikan karma baik tadi berbuah. Dengan cara apa? Rajin, jujur, semangat, berusaha terus, belajar dari kesalahan. Otomatis, saya yakin, nggak usah tanya, nggak usah meminta-minta, maka ini mengkondisikan. Jadi, mengerti, melaksanakan dan menerima, maka keyakinan ibu bapak muncul dan keyakinan itu berkembang, maka kita sudah betul-betul belajar tentang ajaran Buddha. Demikian, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Apa itu? Bisa dibantu, Ci? Maksudnya gimana? Enggak, belum ngerti juga kok tuh. Karena enggak gitu. Ulang coba. Kalau kita meditasi, kita dulu ya pernah colang itu. Oh, kita ketika meditasi muncul kesel karena pernah melakukan perbuatan jahat. Terus berarti ini kan ingatan masa lalu, ya kan? Kejadian yang sudah lewat. Yang namanya pikiran
itu dia hanya muncul sebagai objek. Jadi ketika dia muncul, inilah karena kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa mengetahui proses muncul tadi sampai muncul reaksi. Ini kita kan disebut moha. Jadi kalau di dalam vipassana ketika pikiran ingatan tadi muncul itu hanya sebagai objek. Kenapa bisa muncul marah, benci? Karena ada respon, ya. Misalnya ini ada reaksi. Reaksi inilah yang disebut tanha upadana. Ketika ada proses kemelekatan tadi, reaksi tadi, muncullah ceritanya, ingatan tadi yang awalnya kita ingat saya pernah mukul orang, gara-gara saya pergi sama siapa, orang ini cari, ini kan sudah mengingat kembali cerita. Ketika itu muncul kembali, itu disebut kita merespon. Makanya ada reaksi tadi. Semakin panjang cerita berarti respon kita semakin panjang. Maka kilesa tadi, kekotoran batin tadi ya semakin kuat. Kalau tadi misalnya responnya pernah mukul orang atau kita dipukul, kita tidak balas, kita sampai sakit ya. Berarti di sana kita sudah merespon yang namanya benci tadi. Semakin kita kembangkan ya semakin benci. Jumpa wajah orangnya saja sudah benci. Tapi ketika kita meditasi, tahu oh ini pikiran masa lalu. Sudah jangan dilanjutkan. Putus kan ceritanya. Ketika putus pasti muncul lagi. Muncul oh pikiran. Putus. Muncul oh pikiran. Ini ibarat mencuci. Dulu Bante Suryabhumi saya pernah jumpa kasus hari ini tenang, sore kacau, pikiran semakin kuat. Bante hanya bilang, Anda tahu zaman dulu orang mencuci baju pakai apa? Tidak tahu Bante. Sabun. Belum ada sabun. Pakai akar pohon yang ada getahnya di pinggir sungai. Cuci. Bersih. Kemudian muncul lagi di sana sabun telepon. Orang cuci baju pakai sabun telepon. Lebih bersih mana sabun telepon sama getah pohon tadi, getah akar pohon untuk cuci? Pasti sabun dong, sabun telepon. Ya. Sekarang muncul deterjen. Pakai deterjen sama sabun telepon, lebih bersih mana? Deterjen. Sama, di dalam mengikis kekotoran batin itu nggak bisa sekali, berulang kali. Ketika pikiran muncul, oh pikiran, sama seperti tadi. Memang kalau yang namanya benci mengingat tadi itu kuat, sangat kuat. Apalagi kalau kejadiannya itu kesadaran kita waktu kita melakukan perbuatan tadi itu betul-betul. Ibaratnya ginilah, angbo siome. Betul-betul emosinya serius itu kan. Coba suruh meditasi ke sini. Hari ini pagi gado, sekarang meditasi. Nggak bisa. Pasti muncul itu. Ketika muncul itu bagaimana? Ya, itu kan sudah lewat. Begitu muncul pikiran, oh, pikiran. Udah, muncul lagi, pasti muncul lagi. Tapi kalau kita nggak merespon dia sampai berkali-kali pikiran ingatan tadi muncul, kita nggak merespon, itu ibarat yang dibilang Bante, mencuci tadi. Sekali nggak akan bersih, 2 kali, 3 kali. Coba 10 kali muncul kita, begitu muncul, oh pikiran, padam. Muncul, oh pikiran, padam. Saya yakin, pikiran tadi, topik yang tadi, lenyap. Itu ibarat mencuci tadi. Inilah vipassana.
Wipasana bisa mengikis kilesa? Bisa. Caranya apa? Seperti tadi. Nah, ketika kita bisa mengikis seperti tadi, wah, batin kita itu plong. Di sana kita merasakan, wah, luar biasa. Batin yang bersih tanpa kilesa. Oke? Susah ya, Dek ya? Harus wipasana ya, belajar dulu. Ada lagi yang lain, ibu bapak, saudara-saudari sekalian? Karena kan cocok ya, BMC ya, Buddhist Meditation Center. Jadi kebetulan ada pengalaman, ayo. Jadi kami ini perbedaan dari dana sama karuna. Dana sama karuna. Dana kan memberi, kemurahan hati. Kalau karuna kan belas kasih. Ya bedalah. Kalau tadi misalnya kasusnya contoh tadi ya, orang tua yang saya ceritakan ya. Ketika kita melihat orang tadi lapar, kemudian kita memberikan makanan, itu sudah ada metta. Ketika kita memberi makanan, itu karuna. Karuna ini belas kasih, kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, ketika kita memberikan, itu termasuk kemurahan hati, dana juga. Jadi bedanya kalau belas kasih itu muncul, kita merasakan makhluk itu menderita dan kita mau menolong dia. Sedangkan barang yang kita berikan, uang jajan yang 5.000, kita lebih bagus kita nggak jajan daripada dia menderita. Di sana juga ada dana tadi, kemurahan hati kita memberi. Ini sejalan ya. Ya walaupun secara teori itu dana, kemurahan hati, belas kasih berbeda. Tapi ketika praktek ini sejalan. Itulah yang ada di Karaniya Metta Sutta. Kalau ibu bapak, saudara-saudari paham tentang Karaniya Metta Sutta, itu bukan baca Karaniya Metta Sutta hantu pigi. Nggak ada itu, salah. Hantu nggak akan pigi, malah senang dia dibacain. Jadi kalau ada pikiran, oh wai cuciku yo, Karaniya mata kusalena yantan santam padang abisa, meca sako uju casu aco casa mudo anati mani, santo sako cak subaro capa kico cak, nggak akan pergi. Tapi coba ibu bapak baca artinya, pahami, itu adalah khotbah Buddha. Di mana Buddha mengajarkan kepada para biku yang tinggal di hutan, di mana ketika para biku betul-betul melatih meditasi, mengembangkan sati, mengembangkan metta, brahmawihara dan sebagainya, otomatis kan ketika kita latihan kan kusala yang muncul di dalam batin. Tidak ada rasa benci, tidak ada keinginan jahat, nggak akan muncul. Yang ada kusala kama. Ketika batin kita sendiri plong, bebas dari kilesa, inilah metta yang terpancar secara otomatis. Kemanapun kita pergi, mau seangker apapun tempat itu, selama ibu bapak mati sila samadhi seperti tadi yang ada di Karaniya Metta Sutta, ibu bapak nggak usah takut. Tidak akan ada yang bisa mencelakakan. Kenapa? Kita nggak pernah ada niat jahat. Tidak pernah ada cerita para biku masuk hutan dibunuh sama jin. Nggak pernah ada sejarah itu. Tapi kalau biku masuk hutan mati seperti di negara Buddhis ya, ada. Itu resiko. Resiko apa? Masuk di hutan itu kan ada binatang buas. Biasanya harimau, gajah. Kalau gajah paling pantang kalau di Thailand itu, kalau di hutan kita buka api, hidupin api,
Gajah tahu di sana ada api, dia turun itu. Ngapain? Madamkan api. Dia nggak mau hutan terbakar. Kemudian kalau dia tahu di situ ada orang, tapi gajah dia punya insting. Selama kita sempurna di dalam sila, di dalam meditasi, mereka punya insting. Mereka nggak akan mencelakakan orang itu, kecuali kita di sana main-main, ya, nggak serius bisa. Nah, harimau juga sama. Nah, banyak guru-guru meditasi di Thailand jumpa gajah liar, gajahnya nggak mau mencelakakan. Bahkan ada gajahnya yang bersujud. Ada yang gajahnya hanya diam, bikunya lewat, baru dia jalan. Harimau juga sama. Ya, kalau harimau ini juga sama. Selama habitatnya cukup, terjaga, aman. Dan selama biku itu, biasanya yang saya tahu kalau harimau jumpa muka, sama-sama jumpa, dia nggak akan menerkam. Tapi kalau kita balik badan lari, mati. Karena dia paling pantang kalau jumpa kepala sama kepala, dia nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah mutar, ini ya resiko kalau dutangga. Tapi di dalam karania itu intinya, kemanapun para biku pergi, selama dia mengembangkan yang namanya berdiam dalam Brahma, maka selama dia mengembangkan silanya sempurna, meditasinya bagus, dia nggak akan ada rintangan. Rintangan takut nggak ada, rintangan dari luar tidak ada. Bahkan saya pernah jumpa beberapa guru di Thailand, ada yang sampai tersesat di hutan. 4 hari nggak makan. Dia sudah lemas. Dia hanya berharap jika memang saya harus meninggal dalam kondisi melatih diri, saya menerima. Tapi jika di sini ada dewa yang di zaman Buddha itu, dewa selalu mengetahui biku yang silanya bagus, ya biarkan saya dibantu. Jalan-jalan di depan ada perempuan dengan baju orang Thailand menyiapkan makanan berdana. Biku itu awalnya karena sudah lapar, sudah lemas, dia nggak mikir yang lain-lain lagi. Dia hanya rupanya ada yang berdana. Ketika dia berdana, masukin makanan, udah, bikunya jalan beberapa langkah, dia baru teringat. Bukannya di sini nggak ada kampung, kok ada yang berdana ya? Dia tengok udah nggak ada. Makanannya wangi, makan. Tidak kurang, tidak kebanyakan. Aromanya wangi. Selesai makan, dia istirahat, kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai ketemu kampung. Ada yang seperti itu. Berarti apa? Dewa, rukata dewata, dewa pohon. Jadi kalau di negara Buddhis, di hutan atau dimanapun, makhluk-makhluk seperti itu ada. Tapi selama sila latihan kita bagus, kita nggak akan diganggu. Jadi nggak ada sejarahnya murid Buddha masuk hutan dibunuh jin. Nah, kalau ada ya mungkin latihannya silanya kurang. Tapi jarang ya. Ada lagi yang mau bertanya? Lumayan ya panjangnya. Baiklah, saya rasa cukup karena sudah lama duduk. Ya, saya tutup ya. Walaupun lama, ya paling tidak apa yang kita dengar hari ini dari pengalaman, dari kita belajar bisa mendukung karma baik kita di dalam melihat Dhamma, sehingga timbul keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan semoga di setiap kelahiran kita selalu ada di dalam Buddha Sasana, sampai kita menyempurnakan, sampai menembus Nibbana. Saya tutup dengan salam Soti Hontu, Namo Buddhaya.